Yuk, kita langsung mulai pembahasan kita kali ini. Di sesi explainer ini, kita bakal mematahkan satu ilusi yang mungkin sering banget kita yakini, yaitu menganggap biologi dan fisika itu dua dunia yang beda banget. Banyak dari kita mikir kalau tubuh kita dan alam semesta itu beroperasi pakai buku aturan yang sama sekali terpisah. Padahal, hari ini kita bakal lihat langsung gimana mesin fisika yang tersembunyi itu beroperasi dengan sangat elegan, tepat di dalam kehidupan kita sendiri. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kalian perhatikan angka 70% ini. Angka yang luar biasa ini merepresentasikan jumlah cairan yang menyusun tubuh kalian detik ini juga. Artinya apa? Artinya hukum dinamika fluida, hukum fisika yang sama persis kayak yang mengatur arus lautan dan sungai, itu benar-benar lagi bekerja di dalam diri kalian dan bikin kalian tetap hidup saat ini juga. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari hubungan antara fisika dan biologi, lanjut ke memahami sifat dasar fluida, lalu bahas darah dan hukum Poiseuille, sistem transportasi tumbuhan, dan terakhir kita akan merenungkan keajaiban desain pencipta. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hubungan antara fisika dan biologi. Mari kita jembatani kedua hal ini. Fisika itu kan pada dasarnya ilmu yang mempelajari materi, gerak, dan ruang waktu. Tujuannya ya buat paham gimana mekanika alam semesta ini bekerja. Di sisi lain, ada biologi. Dari kata Yunani bios yang berarti kehidupan, dan logos atau ilmu. Jadi fokusnya murni ke makhluk hidup. Tapi karena tadi kita udah tahu kalau 70% tubuh kalian itu cairan, hukum-hukum dasar fisika ini bisa langsung diterapkan ke proses biologis yang terjadi di dalam diri kalian setiap detiknya. Keduanya itu bekerja sama secara harmonis banget buat menjelaskan eksistensi kita. Lanjut ke bagian kedua nih, memahami sifat dasar fluida. Yang bikin perbandingan di slide ini super menarik adalah gimana fase-fase ini dibedakan dengan sangat jelas. Di satu sisi kita punya fase padat. Bayangin aja batu atau meja kayu. Mereka ini keras kepala banget mempertahankan bentuk aslinya dan susah banget buat dimampatkan. Tapi di sisi lain, coba lihat fase cair dan gas. Mereka ini sama sekali nggak punya bentuk yang kaku loh. Cairan itu bakal selalu ngikutin bentuk wadahnya, sementara gas bakal mengembang ngisi seluruh ruang yang ada. Dan yang paling penting dari keduanya adalah mereka berdua punya kemampuan buat mengalir. Jadi, poin krusialnya ada di definisi simpel ini. Fluida adalah zat apapun, baik itu cairan maupun gas, yang punya kemampuan mendasar buat mengalir. Intinya nih, entah kita lagi ngomongin air putih yang kalian minum buat ngelepas dahaga, atau udara yang baru aja kalian hirup, selama dia bisa mengalir dari satu tempat ke tempat lain, fisika nyebut itu sebagai fluida. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, darah dan hukum Poiseuille. Coba bayangin tubuh kalian sebagai sebuah sistem perpipaan yang super canggih. Sistem peredaran darah kalian itu kerja tanpa loh seumur hidup, cuma buat nganterin oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, sistem distribusi tertutup ini sangat mengandalkan 3 komponen inti. Ada jantung sebagai pompa utama yang mengatur ritme, pembuluh darah sebagai jaringan pipa distribusi yang panjangnya bisa bermil-mil, dan tentunya darah itu sendiri sebagai fluidanya. Dan hukum Poiseuille ini ngejelasin dengan sangat brilian gimana sistem perpipaan itu berfungsi. Darah di dalam tubuh kita itu nggak cuma sekedar asal mengalir atau nyiprat kemana-mana. Alirannya ini sangat terorganisir. Menurut hukum Poiseuille, darah bergerak sebagai aliran laminar di dalam arteri, persis kayak cairan yang ngalir mulus di dalam pipa. Yang benar-benar bikin takjub, berkat adanya gaya molekuler, darah ini bisa mengalir tanpa benar-benar bersentuhan langsung dengan dinding bagian dalam arteri kalian. Benar-benar sebuah keajaiban efisiensi mekanika fluida yang terjadi tepat di dalam dada kalian setiap detiknya. Kita beralih ke alam di bagian keempat, sistem transportasi tumbuhan. Sekarang, coba deh kalian perhatiin tanaman di sekitar kalian. Beda sama kita, tanaman itu nggak punya jantung buat memompa cairan. Tapi hebatnya, tanaman pot sederhana sekalipun bisa tetap hidup karena mereka ngandelin banget ilmu fisika tekanan fluida. Tanaman yang kelihatannya diam aja itu sebenarnya di dalam sana lagi jalanin mesin tekanan tak kasat mata dan kapilaritas buat ngangkut air dari bawah ke atas, ngelawan tarikan gravitasi bumi secara agresif. Perjalanan epik air ini dimulai dari kegelapan di bawah tanah. Air perlahan diserap oleh rambut-rambut akar yang halus banget lewat proses yang kita sebut osmosis. Dari situ, airnya masuk menembus korteks sampai akhirnya nyampe ke jaringan pertipaan internal tumbuhan yang namanya xilem. Dan dari sinilah air tersebut mulai mendaki ke atas. Nah, pendakian air sampai ke daun yang paling tinggi ini didorong oleh fenomena yang disebut kapilaritas. Kalau merujuk ke sumber kita, proses ini sangat dipengaruhi oleh 2 gaya tarik. Pertama,
gaya kohesi. Ini adalah gaya saling tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Contohnya ya antar molekul air itu sendiri. Kedua, ada gaya adhesi, yaitu gaya tarik antara molekul yang nggak sejenis, misalnya antara molekul air dengan dinding sel xilem. Kombinasi tarikan fisik inilah yang berhasil ngangkat nutrisi penting itu merambat naik, menyusuri batang. Terus, air ini nggak cuma didorong dari bawah, tapi ada juga tarikan konstan dari atas loh. Waktu cahaya matahari menghangatkan daun, air bakal menguap lewat celah-celah mikroskopis di daun yang disebut stomata. Proses penguapan atau transpirasi ini secara harfiah bertindak kayak mesin penyedot raksasa. Dia menciptakan ruang vakum mikroskopis yang narik lebih banyak lagi rentetan molekul air ke atas dari akar. Keren banget kan? Begitu air sampai di daun dan daunnya selesai memasak makanan lewat fotosintesis, sistem fluida ini lanjut ke tugas berikutnya. Kali ini, perbedaan konsentrasi gula bakal menciptakan tekanan hidrostatik baru di area daun. Tekanan inilah yang kemudian dengan cepat dan secara aktif mendorong serta mendistribusikan semua sari makanan krusial itu. Mengalir dari putik daun, turun menyebar ke batang dan akar, mastiin seluruh organ tumbuhan tetap hidup dan sehat. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, keajaiban desain pencipta. Sebelum kita tutup sesi ini, mari kita renungkan sebentar makna terdalam dari semua hal yang udah kita pelajari. Di balik kompleksitas fisika yang beroperasi tanpa suara di sehelai daun, kita diingatkan oleh satu kutipan yang sangat indah dari sumber kita. Jangan pernah berkecil hati, bagaimanapun kondisimu saat ini. Sang penciptamu luar biasa. Sistem yang kita analisis hari ini benar-benar nunjukin sebuah karya seni rekayasa alam yang nggak tertandingi. Jadi, buat nutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirkan. Kalau tumbuhan yang kelihatannya sederhana di sudut ruangan kalian aja dibekali dengan sistem tak kasat mata yang sebegitu ajaibnya cuma buat bertahan hidup, coba bayangin, seberapa besar nilai kalian? Betapa tak ternilainya diri kalian, dan seberapa sempurna desain rumit yang lagi berdetak di dalam tubuh kalian pada detik ini juga. Kalian itu benar-benar gabungan keajaiban yang jauh lebih dari sekedar hukum biologi dan fisika. Terima kasih ya, udah ikut mendalami materi yang luar biasa ini bareng-bareng.